Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal SKD CPNS dan SKD Kedinasan ya. Dan langsung saja saya bacakan soalnya. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum juga masih tetap tercantum dalam pasal 12 Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, maksudnya ini. Pernyataan yang benar mengenai Pancasila merupakan sumber segala hukum adalah, oke, seperti ini ya kira-kira pilihannya gitu. Bisa teman-teman baca sendiri ya. Baik, bisa dijeda dulu ya untuk menebak kira-kira jawabannya yang mana gitu. Baik, kita bahas. Jadi, Pancasila sebagai sumber segala hukum atau sumber hukum itu merupakan Pancasila dan fondasi pembentukan semua sumber hukum yang ada di Indonesia gitu. Jadi fondasi 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 semua semua sumber hukum. Nah, Pancasila memuat nilai-nilai dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan undang-undang di Indonesia gitu. Jadi Pancasila itu berperan sebagai pembentukan undang-undang. Nah, karena itulah Pancasila diakui sebagai sumber tertinggi gitu. Jadi Pancasila sebagai sumber tertinggi dari sumber segala hukum. Dari segala sumber hukum ya. Segala sumber hukum. Dan sebagai dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara. Oke, jadi pilihan jawabannya yang ini ya nih. Pancasila diakui sebagai sumber tertinggi dari sumber segala hukum dan sebagai dasar bagi pembentukan hukum dan kebijakan negara. Jawabannya yang alfa. Lanjut, monggo kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu faktor pemersatu bangsa adalah bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Pengaturannya dalam undang-undang bertujuan untuk memperkuat NKRI yaitu, oke, ini terdapat di pasal 35 ya. Pasal 35. Gitu. Jadi pasal 35 itu adalah bendera negara Indonesia ialah bendera merah putih gitu. Jadi bendera kebanggaan Indonesia yaitu sering disebut merah putih ya. Merah putih atau merah putih itu merupakan sebagai identitas bangsa dan membedakannya dengan bangsa yang lain gitu. Jadi ini merah putih ini merupakan identitas bangsa agar dapat membedakan dengan bangsa lain gitu ya. Nah, sehingga pilihannya yang ini ya. Nah, ini pilihannya nih. Memberikan identitas bagi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Oke, pilihannya yang Elva. Lanjut.
Perhatikan salah satu bunyi Sumpah Pemuda berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa, oke, ini ada, ini kalau teman-teman kalau tahu sejarah Sumpah Pemuda, pasti bisa jawabannya ya. Coba, jadi Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, gitu kan. Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, gitu kan, kalimat pidato gitu kan, kalimat pidato Sumpah Pemuda gitu kan, pada tanggal 28 Oktober gitu. Nah, itu di awal ada kata kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, apa maksud kalimat pembuka dari pidato Sumpah Pemuda tersebut? Nah, jawabannya adalah bahasa Indonesia B-Indo itu dijadikan sebagai alat komunikasi gitu kan, alat komunikasi secara efektif gitu. Jadi pilihan yang tepat adalah yang alfa ya. Nih, bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi efektif antar suku. Oke, pilihannya yang alfa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal TKP. Langsung saja bacakan soalnya. Di sebuah desa terjadi penyebaran ideologi radikal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Sikap Anda sebagai warga desa tersebut adalah, oke. Jadi kalau misalkan ada yang mengenali berbagai tindakan radikalisme yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, harus segera ditindak dan dicari solusinya gitu. Jadi ketika ada ideologi radikalisme gitu kan, aliran radikalisme, itu harus ditindak ya. Ditindak dan dicari solusinya gitu ya. Dicari solusi. Nah, dalam soal dijelaskan bahwa terjadi penyebaran ideologi radikal yang dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di mana salah satu warga desa di mana penyebaran radikal tersebut dilakukan. Nah, maka mau nggak mau harus menolak gitu ya. Harus menolak dan melaporkan tindakan ini ke pihak berwenang gitu ya. Berarti pilihan yang tepat di soal ini adalah yang ini ya, yang B ya gitu. Ini B. Nah, yang ini nih. Ini poinnya paling tinggi ya, 5 gitu. Coba kalau yang ini mengikuti ajaran orang tersebut untuk bergabung dengan gerakan radikal. Nggak baik ya, jangan dijawab ini. Ini pasti kecil poinnya, kalau nggak 1, nggak 2 ya. Coba, yang C ini. Membuat pernyataan dukungan terhadap gerakan radikal. A sama C ini sama-sama jelek ya. Berarti kalau untuk membedakan apakah yang C, yang poinnya paling buruk, yang mana kira-kira? Jawabannya yang C ya nih. Di sini kan ada pernyataan, gitu kan, membuat pernyataan dukungan. Nah, ini lebih kesannya lebih buruk gitu kan. Kalau dibandingkan yang A ini setidaknya lebih baik ya. Berarti ini yang C ini poinnya 1 ya. Yang A poinnya 2. Nah, sekarang antara yang D sama E. Coba berbicara dengan orang tersebut dan memahami motivasi di balik tindakannya. Kalau yang D ini mengabaikan tindakan orang tersebut.
Jelas ya, yang terbaik yang E ini. Berarti ini yang E ini 4, yang D ini 3 gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya penilaian poinnya gitu. Lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang manajer kafe yang berpengalaman. Karena banyaknya bermunculan usaha serupa di sekitar kafe Anda, nilai penjualan Anda mengalami penurunan drastis. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan KP termasuk para karyawan. Agar angka penjualan KP kembali naik, yang Anda lakukan adalah, jadi ini kan tantangan yang dihadapi KP itu tersebut tidak hanya berdampak pada penjualan gitu. Jadi ini tantangan para karyawan KP gitu. Karena nilai penjualan itu tidak hanya menurunkan nilai penjualan gitu kan. Jadi tantangan para karyawan KP akibatnya penurunan nilai penjualannya itu ketika turun itu bukan hanya berdampak dengan nilai penjualan saja, tetapi berdampak juga kepada karyawan gitu ya. Nah ini kan nilai penjualan Anda penurunan drastis dan tentu berdampak pada KP termasuk para karyawan. Nah bagaimanakah supaya angka penjualan KP? Maka mau nggak mau harus bangun strategi gitu agar penjualan KP ini kembali naik gitu kan. Jadi harus bangun strategi. Maka pilihan yang tepat di sini yang delta ini ya, mengajak karyawan mendiskusikan strategi penjualan yang baru ya. Poinnya 5 yang ini. Coba kalau yang A ini, menyebarkan brosur diskon terbatas di berbagai sudut kota. Tidak cukup ya gitu, cuman hanya menyebarkan brosur diskon gitu. Bisa-bisa kita rugi gitu kan. Kalau ya tergantung, ya boleh aja dibagikan diskon, tapi kita harus mengukur gitu kan. Mengukur gitu apakah penjualan tersebut bisa untung atau juga bisa aja dengan bisa rugi gitu kan. Coba yang B ini. Sebagai manajer saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. Berarti ini poinnya paling kecil ya. Kenapa paling kecil? Karena ya kesannya tidak ada ide gitu kesannya. Jadi cuman hanya mau ikutin aja gitu arahan dan kebijakan tiap perusahaan gitu. Artinya tidak mau mencoba ada ide gitu. Berarti kalau yang A ini poinnya 2 ya. Gitu. Kenapa? Karena di sini brosur diskon terbatas, dengan adanya diskon aja belum tentu apakah KP tersebut bisa kembali naik ya. Coba yang C ini. Meminta semua karyawan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Oke, kita simpan dulu. Meminta pendapat karyawan mengenai hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. Ya, ini yang E ini lebih baik daripada yang C ini ya. Berarti yang E ini poinnya 4, yang C ini poinnya 3. Oke. Seperti ini ya penilaian poinnya. Sandi merupakan karyawan perusahaan barang dan jasa. Pelanggan ingin mengirimkan hewan ternak melalui pelabuhan namun tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata penyakit menular dan harus dimusnahkan. Yang dilakukan Sandi adalah, jadi ini kan si Sandi ini kan merupakan karyawan perusahaan barang dan jasa. Nah, tentu di dalam ini kan soal tentang pelayanan publik ya ini. Pelayanan publik gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa hewan tersebut tidak memiliki surat kesehatan yang dipersyaratkan gitu. Maka mau nggak mau kita harus mengikuti SOP gitu. Karena supaya
mencegah terjadinya penyakit menular gitu. Maka poin yang paling tinggi adalah yang delta ini ya nih ya, langsung memusnahkan hewan tersebut sesuai aturan gitu. Jadi karena kan sudah jelas gitu, artinya di sini tidak memiliki tidak memiliki surat kesehatan hewan yang dipersyaratkan gitu ya. Nah, begitu dicek, artinya ada penyakit menular gitu. Maka ya mau nggak mau harus memusnahkan hewan tersebut sesuai aturan ya. Yang D poinnya 5. Coba kalau yang C ini, menginformasikan kepada atasan terkait hal berikut. Oke. Coba kalau yang ini, membiarkan karena hal tersebut bukan urusannya. Ini nggak baik ya gitu. Jadi sudah tahu ada penyakit menular, tapi kita main biarkan begitu saja gitu ya. Kalau yang A ini, meminta kepada pemilik untuk membawa kembali hewannya. Ya sudah tahu kan ada penyakit menular gitu kan, ada penyakit menular itu. Artinya ya mau nggak mau hewan tersebut harus dimusnahkan gitu supaya tidak ada penyakit menular gitu ya. Berarti ini poinnya 2 gitu ya. Nanti bisa-bisa dia sendiri yang kena gitu. Coba yang B ini, menginformasikan kepada pemilik ternak bahwa hewan tersebut harus dimusnahkan. Ini tertinggi ke 2 ya. Gitu. Kalau yang C ini berarti poinnya 3. Gitu ya. Oke. Seperti ini penilaian poinnya. Semua rumah di PT Karyawan Randu mendapat layanan fogging nyamuk DBD. Semua karyawan PT Sentosa tinggal di kawasan Randu. Simpulan yang tepat pernyataan tersebut adalah, ini soal silogisme ya. Coba, ini kan semua rumah ini di PT kawasan Randu gitu kan. Nah, ini bisa saya nyatakan sebagai A gitu kan. Sedangkan mendapat layanan, ganti warna dulu sebentar. Mendapat layanan fogging nyamuk DBD. Ini B ya gitu ya. Coba yang ini semua karyawan ini misalkan sebagai C gitu kan. Semua karyawan di PT Sentosa itu sebagai C gitu kan. Sedangkan yang ini tinggal di kawasan Randu. Ini adalah A ya. Nah, jadi premis 1 gitu kan. Premis 1 ini kan A B. Yang keduanya itu adalah C lalu A. Nah, coba sama-sama ada A nih, coret aja ini. Berarti kesimpulannya antara C dan B. Oke. Ini kan kata pertamanya semua berarti harusnya adalah semua lagi ya kan? Harusnya berarti ini semua lagi harusnya. Coba. Sebagian rumah karyawan di PT Sentosa mendapatkan layanan fogging nyamuk DBD. Artinya nggak semuanya, udah jelas kan? Gitu. Sebagian rumah karyawan di PT Sentosa mendapatkan layanan fogging nyamuk DBD. Salah, berarti kan kurang tepat ini. Coba. Semua karyawan PT Sentosa tidak ada yang mendapatkan layanan fogging nyamuk DBD. Salah juga, enggak. Coba yang C ini, sebagian karyawan, nah ini ada kata sebagian gitu kan, mendapatkan layanan fogging nyamuk DBD tidak tinggal di kawasan Rindu. Salah juga. Semua karyawan di PT Sentosa mendapatkan layanan fogging nyamuk DBD. Nah ini yang benar ya kan, yang delta jawabannya gitu. Karena kan A, B, C, A, dicoret aja A-nya, berarti jadi C dan B. Ini kan karyawan PT Sentosa kan C, nanti kan mendapatkan layanan fogging nyamuk DBD. Ini B gitu ya. Berarti yang delta jawabannya. Oke, lanjut. Payung basah sama dengan jaket titik-titik. Oke. Ini maksudnya gini. Kalau nggak pakai payung, gitu, jadi kalau nggak pakai payung akan titik gitu. Kalau nggak pakai payung akan basah. Berarti kalau nggak pakai jaket akan dingin ya kan? Gitu. Jaket itu kan penghangat, itu kan jaket itu.
Berarti jawabannya yang alfa ya, gitu. Jadi kalau nggak pakai payung, kan ini payung, maka akan basah. Tapi kalau nggak pakai jaket, maka akan dingin. Gitu ya. Oke, yang alfa jawabannya. Lanjut. Panitia survei akan mengunjungi 8 rumah secara bergantian. Oke, langsung saja ke pertanyaannya, bacanya ya. Rumah ke-6 yang dikunjungi adalah rumah Danar, maka pernyataan yang benar adalah, oke, kita buat dulu, misalkan ada 8 rumah yang dikunjungi secara bergantian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi di sini yang disebutkan Akbil, Betardo, Happy, Hopipah, Damar, dan Gladys. Cuma ada 6 orang gitu kan. Jadi di sini cuma ada 6 orang yang disebutkan nama-namanya gitu. Tapi di sini disebutkan 8 rumah gitu kan. Coba kita baca dulu ke sini yang jelas. Nah, ini yang udah pasti jelas. Rumah yang dikunjungi pertama adalah rumah Happy ya. Berarti nomor 1 pasti Happy gitu kan. Si Happy. Coba kita baca lagi ini. Yang bagian ini ya, yang nomor 6 ini. Rumah ke-6 dikunjungi adalah rumah Damar. Berarti kita bisa simpan si Damar sini kan. Gitu. Jadi cari yang jelas gitu dulu gitu. Kalau misalkan kata-kata yang ini belum jelas, nggak tahu gitu kan, ada di nomor berapanya gitu. Yang sudah jelas dulu, cari yang sudah jelas dulu gitu penempatan nomornya ya. Berarti kan yang sudah jelas si Happy sama si Damar. Coba. Rumah Damar dan rumah Gladys dipisahkan tepat 2 rumah lain. Berarti nggak mungkin kan kalau ke sini gitu, ke bawah sini. Berarti sudah pasti si Gladys nomor 3, ya kan? Gitu. Maka pilihannya yang sudah pasti yang A ini ya, kemungkinan gitu. Rumah Gladys, bukan kemungkinan, sorry. Yang sudah pasti adalah yang A. Nah, yang ini ya. Kenapa? Yang A, kenapa bukan yang B? Coba. Kalau si Hopipah gitu kan, nomor 2 gitu kan seandainya. Berarti kan kemungkinan si Betardo nomor 4, si Akbil nomor 5 gitu. Bisa aja si Hopipah ini nomor 4. Itu bisa aja ya kan? Bisa aja si Hopipah ini nomor 4 baru 7 atau nomor 5 gitu ya. Nomor 4 gitu. Berarti si Betardo nomor 7 ya. Betardo baru Akbil. Itu bisa aja kayak gini kan. Terus bisa aja atau si Hopipah ini nomor 5 gitu kan. Baru Betardo, baru Akbil. Jadi kenapa bukan jawaban yang B, bukan pilihannya jawaban yang tepat. Karena si Hopipah itu tidak tentu posisinya, urutannya gitu. Bisa aja nomor 4, nomor 5, nomor berapa, nomor 4 dan nomor 5 ya gitu kan. Karena kan patokannya si Hopipah dulu, baru Betardo, baru Akbil. Ya kan? Gitu. Karena kan di sini dikunjungi sebelum rumah Akbil. Berarti kan tidak harus setelahnya gitu. Berbeda kalau nomor pernyataan yang pertama ini, rumah Akbil dikunjungi setelah gitu. Berarti kalau kata tepat itu artinya berurutan setelah gitu, tepat setelah gitu. Tapi kalau rumah Hopipah, berarti kan sebelum rumah Hopipah, rumah si ini dulu gitu, baru rumah si Akbil gitu. Jadi terpisahkan 2, bisa 2, 3 atau 4 gitu ya. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah yang alfa nih. Rumah Gladys dikunjungi di urutan ke-3 ya, yang alfa. Atau gini, kecuali kalau di sini diganti, bukan 8 gitu jawaban ininya, informasi soalnya, tapi 6 gitu ya. Maka kalau misalkan 6, maka bisa jadi ada 2 jawaban, bisa A, bisa B gitu kan. Karena kalau cuma 6 gitu kan, katakanlah di sini 6 gitu ya. 1, 2 gitu. Berarti si Damar dengan si Gladys itu kan dipisahkan 2 tempat, berarti nomor 3 gitu. Nah, sedangkan si Hopipah pasti bisa nomor 2 gitu. Nomor Hopipah nomor 4. Nomor 4-nya si ini Betardo, kemudian si Akbil. Kalau misalkan 6 rumah gitu. Tapi karena di sini clue-nya 8 rumah, maka jawaban yang tepat adalah si Gladys.
Gitu ya. Oke, pilihannya yang alpha. Baik, sekian dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan juga yang sudah mensubscribe, dan yang baru menonton ataupun belum ada akun, silakan diusahakan dibuat dulu akunnya ya, supaya bisa menekan tombol subscribe buat channel ini gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.